Oke, halo semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Dengar, Bu. Oke, Recording kita in mulai. progress. Oke, terima kasih Mas Victor sudah di-record. Oke, kita mulai kelasnya siang ini. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Kita sebelum ke materi akan membahas dulu tentang exercise di pertemuan atau minggu kedua kemarin. Nah, soalnya seperti ini. Nah, sebelumnya, adakah di sini yang ingin sharing tentang hasilnya? Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kan langsung dibahas ya oleh dosen. Nah, kalau di sini apakah ada yang ingin sharing tentang hasilnya? Kan sudah difoto ya, mungkin bisa di-share screen nanti fotonya. Bu, saya ada pertanyaan mengenai exercise-nya itu, tapi itu langsung tanya atau tunggu sharing itu dulu baru? Boleh silakan di-sharing. Enggak, soalnya foto saya di tempat lain, soalnya nggak bisa sharing fotonya. Oh gitu. Pertanyaannya apa? Enggak, itu kan ada yang dibilang kan kalau nyari indeks searching kan dari first sampai last index dicari tengahnya. Nah itu kalau nggak pas gitu, misalkan misalkan di tengah-tengahnya gitu, nah itu dibulatkan ke bawah atau ke atas? Kalau integer gimana? Kemarin sudah dibahas. Karena kemarin itu sifatnya nilai middle gitu ya. Kan kemarin kan disimpan di nilai middle gitu kan ya. Nah, nilai middle itu sifatnya integer. Nah, kalau integer misalkan suatu array itu punya elemennya 9 gitu kan ya. Ketika indeks 0 ditambah indeks yang 9 misalnya itu berarti ada 10 elemen, indeks 0 ditambah indeks 9 dibagi 2 berarti hasilnya kan 4,5. Nah, berarti kalau 4,5 nilai middle-nya berarti berapa kalau itu integer? 4. Jadi kalau integer itu bukan dibulatkan gitu ya, tapi nilai desimalnya itu tidak dianggap. Jadi hanya diambil nilai tunggalnya, berarti 4. Itu yang jadi nilai middle-nya. Gitu. Saya lupa yang itu soalnya. Iya, gitu ya. Jadi diambilnya karena dia sifatnya integer, jadi yang diambil yang nilai depan, bukan dibulatkan gitu. Oke, itu saja. Ya, kalau ada itu aja, Bu, yang saya lupa. Oke, terima kasih Mas Jovan. Kemudian ini ada yang tanya, Marcella, Marcella mau share ya sebentar ya. Ada yang tanya, Fahrizal, kalau 3,5 berarti jadi 3, iya. Jadi kalau 3,5, 3,8 misalkan seperti itu nantinya ya jadinya 3. Jadi diambilnya yang depan aja. Oke, silakan Marcella bisa share. Permisi izin share screen ya, Bu. Silakan. Ini. Oke, silakan sambil dijelaskan. Ini kan numbernya ya, Bu. Jadi belum urut gitu. Jadi ini disorted dulu, diurutkan dari yang terkecil. Di iterasinya 1 ini ada data, indeks sama variabel. First-nya di 0 sama last-nya di 10. Terus key-nya di 4, di 34 ini. Terus nyari middle-nya ketemu 5. Di sini. Terus kan middle-nya lebih besar dari K, maka last itu middle min 1 jadi di 4. Terus masuk ke iterasi kedua, middle-nya pindah, last-nya pindah ke 4 sama K, terus nyari middle-nya lagi, ketemu 2. Ini middle-nya kurang dari K, maka first middle plus 1 jadi di 3. Terus middle-nya sama first di 3. Sama last K-nya ada di 4, nyari middle-nya lagi, ketemu di 3.
sama ini, middle kurang dari K, maka first middle plus 1, middle-nya pindah ke 4. Jadi ntar jadi satu kolom gini. Ketemu di iterasi keempat. Oke. Nah, saya mau tanya nih, yang namanya data kemudian middle lebih dari key itu maksudnya apa? Nilai apa yang dibandingkan? Setelah mencari middle, boleh di iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Ketika setelah mencari middle, itu kan kita akan membandingkan middle dengan key. Nah, itu yang dibandingkan angka berapa? Nilai datanya itu ya, Bu? Datanya. Maksudnya di indeks ya? Yang dibandingkan nilai indeksnya apa datanya? Data middle-nya. Iya, misalnya gini, iterasi yang pertama, middle-nya kan 5 tuh. Nah, kemudian data middle lebih dari key. Maksudnya itu berapa? Apakah 5 lebih dari 4 atau gimana? Iya, Bu, 45 lebih dari 34 juga. Jadi kalau dibandingkan, ya namanya penulisan array, ya, jangan lupa saya bahas di chat ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan data, kemudian middle begini, itu artinya, Itu indeksnya ya, Bu? Artinya yang dibandingkan itu bukan indeksnya, tapi nilai datanya. Iya. Jadi ketika data middle lebih dari K, itu berarti yang dirujuk adalah nilainya, bukan indeksnya gitu ya. Oh sebentar, saya malah direct message. Sebentar. Nah, ketika ada data middle itu yang dirujuk adalah nilainya. Beda halnya dengan ketika menuliskan middle saja. Nah, kalau middle saja seperti ini, berarti kita akan menghitung nilai tengah teks dari suatu array. Gitu. Pokoknya kalau ada yang dalam kurungnya, itu berarti kan sama dengan halnya seperti ini. Data dalam kurung 0. Nah, berarti kalau seperti ini kan yang diminta apa? Isi datanya kan? Gitu ya. Oke, terima kasih Marcella. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Satu kali lagi? Bu, saya ada pertanyaan. Bukan sharing, Bu. Oke, silakan. Apa yang terkait bandingin tadi, misalnya bandingin indeks harusnya nggak beda jauh nggak sih, Bu? Enggak, jangan bandingin indeks. Karena kalau di soal ini kebetulan indeksnya memang lebih besar, lebih kecil gitu kan ya. Tapi bukan indeks yang diminta, yang dibandingkan adalah nilainya. Kalau misal kita bandingin indeks, kira-kira yang bikin apa ya? Yang bikin bandingin indeks ini dilarang itu apa, Bu? Belum tentu nanti datanya sesuai. Oh, soalnya belum tentu urut ya, Bu? Pasti urut, karena untuk melakukan binary search itu array-nya harus terurut. Tapi yang menjadi patokan untuk yang dibandingkan itu adalah si nilai datanya. Untuk menentukan dia harus bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Gitu. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Oke, silakan. Jadi kan algoritma ini kalau nggak salah kompleksitasnya log n kan, Bu. Nah, tapi kan ini cuma bisa untuk array yang sudah sorted, Bu. Nah, misalkan saya punya array yang belum sorted, Bu. Apakah binary search ditambah sama algoritma sorting itu lebih cepat daripada search biasa, Bu? Nah, gini. Binary search itu kan memang algoritma untuk searching. Ya. Kalau untuk sorting itu ada algoritma yang lain lagi. Jadi ada algoritmanya sendiri untuk yang sorting. Bentar. Ada, kalau nggak salah itu ada bubble sort.
ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort. Nah, seperti itu. Ada merge sort, seperti itu. Ya. Jadi kemudian apakah binary search ini nanti kompleksitasnya seperti apa? Ya itu ya dilihat dulu. Kalau kita memang mau menerapkan ke dalam pemrogramannya, ya kita juga harus menghitung dulu atau mengetahui dulu algoritma dari sorting itu manakah yang paling efisien. Iya Bu, terima kasih Bu. Karena memang kalau di contoh ya, maksudnya kalau yang di exercise kemarin itu kan memang contohnya array-nya tidak terurut. Kemudian langkah awalnya adalah kita harus mengurutkan sendiri. Nah, karena ini adalah materi teori, bukan praktek, ketika kita mengurutkan ya otak kita langsung berpikir gitu kan ya. Otak kita kan lebih pintar daripada komputer. Kalau komputer kan tiba-tiba disuruh mengurutkan kan ketika kita belum mengkodekan apapun dia nggak tahu. Karena dia berbasis mesin gitu. Nah, tapi karena otak kita sudah terlatih gitu kan, sudah punya pengetahuan bagaimana suatu data itu terurut, jadi kita kan langsung saja mengurutkannya. Nah, jadi tidak dibahas metode algoritma sorting apa yang digunakan oleh kita. Nah, nanti kalau mau diterapkan ke komputer, ke pemrograman, kita harus tahu dulu kompleksitas dari algoritma sorting yang mau digunakan itu. Ketika dikombinasikan dengan binary search seperti apa? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Satu lagi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi. Nah, jadi soalnya kemarin seperti ini. Di sini ada suatu array, namanya array number. Isi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Dengan indeks berarti 0 sampai 10. Kemudian yang akan dicari atau key-nya itu adalah nilainya 3, 4. Nah, ini kan yang dicari itu nilainya. Jadi yang kita bandingkan ya nilainya. Kemudian diminta untuk mengilustrasikan bagaimana cara menemukan key ini di dalam array number. Nah, jadi yang pertama kita buat sebuah tabel. Boleh ya, indeksnya boleh di atas, nomornya di bawah, atau nomornya yang di atas, indeksnya di bawah, silakan. Ini di sini adalah nilai datanya atau nilai dari array number-nya itu. Di indeks 0 kita urutkan, di indeks 0 ada 15, 20, 22, 23, 34, 45, 51, 59, 60, 88, dan 90. Ini adalah bentuk array number yang sudah terurut. Nah, di sini karena kita fokusnya adalah mempelajari di binary search-nya, dan syarat dari binary search itu adalah array-nya harus terurut, maka di sini tidak dijelaskan bagaimana cara mengurutkan array ini gitu ya. Tidak dijelaskan menggunakan metode algoritma apa gitu. Kemudian yang dicari key-nya adalah 34. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama-tama kita identifikasi dulu. Biasanya di sini ada tabel lagi gitu ya. Seperti yang di-sharing oleh Mbak Marcella tadi. Nah, yang jadi first itu siapa? Yang jadi N siapa? Nah, kemudian di sini dia jadi first. Kemudian last-nya adalah yang ini. Untuk mengetahui nilai middle, maka first ditambah last dibagi 2, ketemulah hasil 5. Berarti yang di sini adalah middle. Kemudian kita bandingkan. Ingat, yang dibandingkan di sini key adalah 34.
Oke. Nah, number 5 ini adalah isi datanya ini. Kenapa tadi kok tidak boleh membandingkan apa tadi? Indeksnya. Nah, kan kita nggak tahu nih, 3, 4 itu indeksnya ada di mana. Kita berbicara seolah-olah komputer ya. Jangan seolah-olah kita manusia, otak manusia begitu. Kalau manusia kita sudah bisa melihat, oh, makanya tadi ada pertanyaan. Kalau dibandingkan indeksnya kenapa salah? Kan pasti kan kalau datanya terurut pasti ini sama ini juga sama dengan membandingkan nilai datanya juga. Nah, yang perlu diingat, yang di sini tuh yang diketahui itu adalah datanya. Data yang kita cari nilainya 34. Kita nggak tahu dia ada di indeks mana. Nah, kemudian ketika di sini ada perbandingan, ketika di sini kita ambil indeksnya nih, bukan nilai datanya, berarti di sini nanti dapatnya adalah apa? 5 lebih dari 34. Nah, tentunya perbandingan seperti ini salah. Bukan karena datanya yang salah, tapi karena 5 ini adalah indeks. Padahal key yang di sini yang dibandingkan adalah suatu nilai data. Ibaratnya nggak match gitu ya. Kamu mau bandingkan 5, satunya indeks, satunya dibandingkan dengan nilai data. Oleh karena itu yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan adalah datanya, jangan indeksnya. Indeks itu digunakan untuk mengetahui nilai middle. Tapi kalau untuk perbandingannya, itu kita menggunakan nilai datanya, isinya. Ya. Jadi number 5, ini nilainya berapa? Nilainya adalah 45. Nah, 5 ini didapat dari mana? 5 ini kan didapatnya dari si nilai middle, gitu kan ya. Apakah dia lebih besar dari 34? Nah, perbandingan yang seperti ini baru match, karena kita membandingkan suatu hal yang sama. Gitu ya. Apel A dibandingkan dengan apel B gitu. Jangan sampai apel dibandingkan dengan jeruk. Nah, itu kan perbandingan yang berbeda. Nah, kemudian karena number middle, artinya karena ini ya, 45 ini memang lebih besar dari 34 atau bernilai true, maka nilai last untuk iterasi yang kedua itu adalah middle min 1. Di sini menjadi nilai lastnya. Kemudian dijalankan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua adalah first-nya tetap di 0, last-nya jadi di 4, kemudian nilai middle-nya kita hitung first ditambah last, berarti 0 ditambah 4 dibagi 2. Dapatnya adalah di sini. Middle. Kemudian dibandingkan. Apakah number 2, nah datanya berapa? Ingat ya, kalau seperti ini yang diambil adalah datanya, bukan indeksnya. Berarti berapa di sini? 22 itu kurang dari key, itu. Key-nya berapa tadi? 34. Key-nya 34. Nah, itu ya. Karena dia lebih kecil dari 34, maka first. Nah, jadi yang geser bukan lagi si jadi yang geser bukan lagi last-nya, tapi yang geser adalah first-nya. Karena nilai number 2, number index 2 itu lebih kecil dari nilai key-nya. Yaitu 22 itu lebih kecil dari 34. Kemudian first-nya adalah middle plus 1 sama dengan 3. Ini first. Oke. Kemudian iterasi yang ketiga. Nah, iterasi yang ketiga saya hapus dulu.
iterasi yang ketiga berarti first-nya di mana? First-nya di indeks 3, last-nya di indeks 4, last-nya tetap. Kemudian middle, nah ini ya, 3 plus 4 dibagi 2. Ini kan kalau desimal berarti kan 7 dibagi 2 itu berapa? 3,5 gitu ya. Nah, karena nilai middle ini sifatnya adalah integer, nah, maka yang diambil adalah 3-nya saja. 5-nya. Nah, datanya berapa? Datanya 23. Apakah 23 itu lebih kecil dari K? K-nya adalah 34. Ternyata true. Berarti kalau true, first-nya pindah lagi. Oke, first-nya pindah lagi. Pindahnya kemana? Middle plus 1. Berarti 4. Oke. Kemudian iterasi yang keempat. Nah, ternyata first-nya 4, last-nya 4. Middle-nya kita cari. 4 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kemudian number indeks 4, nilainya berapa? 34. Apakah sama dengan 34? Ternyata hasilnya adalah true. Dengan demikian, iterasinya berhenti dan si K ini atau 34 ini ditemukan datanya di indeks 4. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi tadi middle-nya ketemu juga di sini. Paham? Atau masih ada yang bingung? Silakan, kalau ada yang ditanyakan bisa melalui chat. Atau langsung open mic boleh. Udah? Paham ya? Oke. Jadi begitu pembahasan latihan exercise dari kemarin. Ada yang belum betul exercise-nya kemarin? Merasa belum betul? Saya, Kenapa? saya pikir yang pas terakhir itu bukan literasi, Bu. Jadi saya cuma bikin dapat di literasi ketiga gitu. Terus di iterasi yang ketiga sudah ketemu datanya? Oh, sebenarnya udah kayak Ibu tadi, tapi saya pikir literasi 4 ini bukan literasi, bukan jawaban gitu. Berarti belum sampai ketemu ke key-nya, ke 34-nya. Oh, sudah? Sudah. Masalah literasi gitu. Oh ya, cuman dia nggak masuk ke iterasi 4 gitu ya maksudnya ya? Iya. Oh ya, oke. Berarti first-nya tetap di 3 ya? Oh, enggak, Bu. Boleh saya share? Oh iya boleh, silahkan. Nggak kelihatan, Bu. Maaf, Bu. Agak berantakan. Nggak apa-apa. Agak sih berantakan. Ini kan saya pikir yang pertama ini literasi 1, Bu. 1, terus ini saya bikin literasi 2. Terus ini literasi 3. Nah, ini kan harusnya literasi 4, Bu. Tapi saya pikir ini bukan literasi. Saya pikir ini cuma jawaban gitu. Ya. Jadi sebenarnya sudah dijalankan, tapi tidak masuk iterasi gitu kan, sehingga jawabannya ada di iterasi ketiga gitu. Maksudnya seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, oh ya, untuk informasi ya, minggu depan teman-teman kuis pelaksanaannya serentak dengan KPA dilaksanakan hari Jumat jam 1, jadi seperti jam kuliah kita, jam 1 siang, melalui ULS. Soalnya pilihan ganda, jadi enak ya, tinggal pilih-pilih gitu aja. Waktunya besok bisa dilihat waktunya berapa lama, jadi kejutan.
waktunya minggu depan bisa langsung dilihat berapa lama. Jadi teman-teman dipersiapkan saja materinya mulai dari materi pertama week 1 sampai week ketiga, sampai hari ini nanti. Tuh, jadi mulai dari, berarti tidak ada kelas, tidak ada. Ya, jadi besok minggu depan teman-teman mengerjakan kuis. Tapi tetap absen ya. Jangan lupa, walaupun nggak tatap muka, teman-teman kuis, tapi tetap absen. Minggu depan tetap saya buka. Iya, kuisnya ada di ULS. Pelaksanaannya serentak dengan KPA. Harinya hari Jumat pukul 1 siang. Jadi sama seperti kuliah kita. Enggak lah, Sabtu-Sabtu enggak ada kuis ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita ke materi baru, yaitu tentang Q. Ada yang tahu apa itu Q? Antrian, Bu. Antrian. Ya. Waktu pengerjaannya untuk kuisnya kejutan gitu. Jadi saya juga belum tahu waktu alokasinya berapa lama. Dan nanti kejutan katanya. Jadi teman-teman yang penting persiapkan diri aja. Soalnya pilihan ganda. Nah, biasanya kalau pilihan ganda ini kan soalnya agak banyak ya. Kan beda kalau esai. Tapi nggak apa-apa, itu kan tinggal pilih aja. Jawabannya sudah tersedia. Jadi teman-teman persiapkan diri aja. Week 1, week 2, week 3. Diperdalam lagi. Kalau ada latihan-latihan yang dari luar, misalkan teman-teman cari-cari gitu ya soal latihan-latihan, kemudian dicoba kerjakan, silakan untuk menambah wawasan. Oke, kita akan bahas tentang Q. Bacanya agak susah ini ya. Q gitu. Nah, Q itu adalah antrian. Tuh. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat-sangat sering menemui antrian, ya. Yang mana biasanya adalah orang yang datang duluan, itu yang dilayani terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini sangat biasa ketika sejumlah klien gitu ya, sejumlah orang ternyata itu melebihi dari kuota antrian atau melebihi dari yang melayani. Misalkan di dalam suatu bank hanya ada 2 customer service. Kemudian nasabahnya ternyata yang ada itu 5 gitu. Nah, berarti kan 2 orang itu bisa dilayani langsung, yang 3 orang ini harus antri. Nah, kemudian sifatnya Q ini ada 2 macam. Yang pertama adalah first come, first serve atau priority based processing. Jadi bisa berdasarkan yang datang duluan yang akan dilayani atau berdasarkan prioritasnya. Contohnya, first come, first serve atau biasa dikenal dengan istilah FIFO, gitu ya. Jadi kalau ada bahasa FIFO, itu maksudnya first in, first out, atau maksudnya adalah first come, first serve. Jadi yang datang duluan yang akan dilayani. Nah, biasanya ini diterapkan di mana? Biasanya diterapkan di supermarket, di bank gitu ya, pembelian tiket dan lain sebagainya. Jadi orang atau klien itu nanti akan berdiri, biasanya kan sistem antrian seperti itu ya, dia akan berdiri di baris tungguan, baris antrian untuk mendapatkan suatu layanan itu.
Kemudian orang yang nanti sudah paling depan ya akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi orang yang di depan Anda, misalkan Anda ini, orang yang di depan Anda, dia akan dilayani terlebih dahulu. Nah, orang yang ada di belakang Anda, dia akan dilayani setelah Anda. Itu adalah konsep dari FIFO. Ini sangat sering ya kita jumpai di antrian manapun menerapkan FIFO. Beli makanan pun juga seperti itu, ya kan? Misalkan beli makanan di KFC, nanti antrian kan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya priority based processing atau priority based processing system. Itu artinya apa? Dia antriannya itu berdasarkan prioritasnya. Nah, contohnya diterapkan di mana? Biasanya contohnya diterapkan di UGD, ruang gawat darurat di suatu rumah sakit. Jadi ya, walaupun teman-teman misalkan antri duluan, udah masuk duluan, tapi ternyata ada pasien yang baru datang, pasien kecelakaan, seperti itu, parah keadaannya. Nah, otomatis dia mendapatkan prioritas yang lebih tinggi karena dinilai dari kegawat daruratan. Itu bukan dinilai dari siapa yang datang duluan. Tapi sistemnya dinilai dari prioritasnya, kegawat daruratan. Kalau di rumah sakit seperti itu. Otomatis orang yang itu tadi ya, memiliki fatal risk yang tinggi, artinya kalau tidak cepat ditangani maka akan mengancam keselamatannya. Nah, orang yang memiliki prioritas yang tinggi tersebut pasti akan dilayani lebih dahulu daripada orang-orang yang tidak memiliki resiko. Nah, mungkin di UGD deh namanya orang datang ke UGD pasti situasinya gawat semua. Nah, tapi dokter itu yang bisa menilai lebih gawat yang mana, sehingga dia yang akan mendapatkan prioritas untuk lebih cepat ditangani. Jadi tidak berdasarkan siapa yang datang duluan. Atau teman-teman kalau misalkan pernah main gitu ya, di taman bermain, misalkan di Dufan atau di Trans Studio gitu. Biasanya di situ ada yang menyediakan tiket apa? Tiket untuk prioritas. Nah, tiket-tiket ini itu biasanya mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, dia keuntungannya adalah kalau main di wahana, terus wahananya ini antrinya banyak, berarti apa yang dilakukan oleh orang yang mengoperasikan wahana itu? Maka orang yang memiliki tiket prioritas ini akan lebih cepat untuk naik wahana itu. Jadi dia nggak harus nunggu antrian-antrian yang lama. Misalnya di sini ada reguler antrian, ini mengular gitu ya, lama, panjang antriannya. Kemudian di sini ada antrian untuk prioritas. Nah, kalau teman-teman punya akses ke sini, maka teman-teman akan lebih cepat, lebih dulu dilayani daripada mengantri di yang biasa. Itu biasanya kalau ada di wahana seperti yang di Trans Studio atau di Dufan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita diminta untuk membuat suatu program komputer yang mengimplementasikan antrian FIFO? Tipe data seperti apakah yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan antrian? Nah, jawabannya adalah kita bisa menggunakan array list, atau list. Otomatis masing-masing kelebihan dan kekurangannya sudah dibahas ya, yang ada di pertemuan minggu lalu. Array
array list, dan juga list. Atau data struktur lain atau struktur data lain seperti linked list, ini juga dapat digunakan. Hanya saja di kita belum dibahas. Ini nanti tetap akan dibahas, tapi tidak di pertemuan-pertemuan. Gitu ya. Jadi belum didiskusikan, belum dibahas. Nah, jadi teman-teman di sini sudah tahu bagaimana cara penerapan queue di dalam program komputer. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan array atau array list atau list. Nah, kemudian ada dua proses utama di dalam queue. Yang pertama adalah NQ, yang kedua adalah DQ. NQ dan DQ. Artinya apa? Artinya ketika NQ, kita akan memasukkan seseorang ke dalam antrian. Kita sudah berbicara mengenai program gitu ya. Jadi ketika NQ, misalkan ini line waitingnya itu masih kosong. Di sini ada 2 orang yang melayani. Ini A, ini B. Nah, di sini masih penuh. Ini juga penuh. Berarti ketika kita NQ, itu kita akan memasukkan seseorang atau objek gitu ya ke dalam suatu antrian. Nah, ini adalah baris antriannya. Tadi bisa berupa array list, atau list. Nah, kemudian ketika DQ adalah ketika DQ ini adalah dia akan melayani antrian yang terdepan dan akan menghilangkan objek ini dari antrian. Misalkan di sini kita NQ lagi 40. Oke, ini masuk. Kemudian ketika di DQ 30 di DQ. Berarti 30 ini sudah dicabut dari array, dari antriannya. Berarti yang paling depan adalah sudah yang 40. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di ilustrasi setelah ini. Nah, contohnya di sini kita punya array dengan kapasitas 5. Ya. Array dengan kapasitas 5. Kemudian di sini ada baris pertama menunjukkan indeksnya, kapasitasnya 5, berarti dimulai dari indeks 0 sampai indeks 4. Kemudian array, ini adalah nilai array-nya. Kemudian di sini ada front atau rear. Ini nanti merupakan suatu parameter yang menunjukkan kalau front itu adalah variabel, suatu variabel yang mengindikasikan posisi di mana si klien ini akan dilayani terlebih dahulu. Sedangkan rear itu kan biasanya yang paling belakang gitu ya, adalah variabel yang mengindikasikan posisi dari klien yang paling akhir. Tuh. Maksudnya gimana? Nah, coba perhatikan seperti ini. Oke, misalkan di sini, tadi kita punya array kapasitasnya 5. Kemudian ada perintah NQ15. Berarti 15 ini dimasukkan di indeks 0. Kenapa? Karena belum ada antrian sama sekali. Otomatis yang paling kecil indeks 0 ini nanti akan dilayani terlebih dahulu gitu ya. Dia menjadi antrian pertama. Kemudian ada variabel yang tadi di sini ya, ada variabel front atau rear yang nanti akan dilekatkan di masing-masing elemen atau nilai dari array-nya. Nah, di sini si indeks 0 dengan nilai array 15, dia memiliki variabel front dan rear sekaligus. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kan awalnya juga akhir dari datanya. Ya, karena di sini satu data. Betul. Awalnya Karena di situ, akhirnya di situ.
Karena di sini antriannya belum ada sama sekali. Hanya dia sendiri yang antri, berarti dia juga menjadi from dan dia juga menjadi rear. Artinya si 15 ini, dia menunjukkan bahwa 15 ini akan menjadi posisi klien yang harus dilayani terlebih dahulu, dan juga dia menunjukkan bahwa 15 ini merupakan antrian yang paling akhir. Kemudian ada perintah NQ lagi 20. Nah, karena di sini ada 15, berarti 20 masuk ke indeks 1. Dengan demikian, rear-nya tidak lagi di 15, tapi ada di 20. Karena 20 merupakan antrian yang terakhir. Orang terakhir gitu ya, klien terakhir. Sampai sini bisa dipahami? Untuk penentuan front dan rear-nya. Bisa, Bu. Bisa, oke. Kemudian, setelah itu ada perintah lagi, NQ25. Berarti 25 ini masuk ke indeks berikutnya, yaitu indeks 2. Terus variabel rear-nya gimana? Variabel rear-nya akan mengikuti ke nilai indeks array yang sudah ada isinya, yang paling belakang. Ya. Sehingga 25 ini menjadi rear, yang 20 tidak lagi menjadi rear. Oke. Kemudian NQ lagi, 30. Nah, gimana ini? Berarti 30 akan masuk ke indeks 3. Jadi, rear-nya. Yang 25 sudah tidak lagi menjadi rear. Kemudian, nah, oke. Dapat dilihat di slide sebelumnya, jadi di sini ya, jadi ketika seorang klien itu memasuki atau masuk ke dalam antrian, bisa dikatakan NQ, nah, rear-nya itu akan berpindah sesuai atau berpindah untuk menunjuk the last client to be served. Menunjukkan klien terakhir yang harus dilayani. Gitu. Jadi antrian terakhir yang harus dilayani. Nah, sedangkan untuk yang DQ, ini adalah jika suatu klien, kalau tadi yang number itu ya, telah dilayani dan dia meninggalkan antrian, itu namanya DQ. Jadi kalau misalkan nih yang di sebelumnya ini, misalkan nanti si 15 sudah dilayani, berarti nanti 15 ini akan hilang dari array ini. Nah, berarti dia sudah mendapatkan perintah DQ. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasinya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, ada perintah DQ. Nah, otomatis ya, DQ itu nanti akan menunjuk ke variabel yang punya front. Jadi walaupun kalau NQ, itu kita memasukkan nilai ke dalam suatu antrian. Jadi di sini nilainya diisi gitu ya. Nilai yang mau dimasukkan berapa? 10 atau 20 atau berapa. Sedangkan DQ, kenapa kok kita tidak perlu mengisi? Karena dia akan membaca frontnya ini. Paham ya? Karena ini kan sifatnya FIFO, first in, first out. Gitu. Kalau nilai yang di 0 ini masih ada nilainya, berarti dia akan mend-DQ yang paling depan. Kalau yang di sini sudah nggak ada nilainya, nanti ini dia akan DQ yang 20. Nah, begitu seterusnya. Jadi si DQ ini akan merujuk ke variabel front. Jadi indeks yang paling kecil, kalau dia ada isinya, dia akan di DQ terlebih dahulu. Akan dilayani terlebih dahulu dan akan meninggalkan antrian terlebih dahulu. Itu kan ya. Kalau kita antri di bank atau beli makan di KFC gitu. Ketika kita sudah antri paling depan, kemudian dipanggil, berarti ya kita menyelesaikan transaksi kita atau kebutuhan kita. Setelah itu kita meninggalkan antrian.
kita pulang gitu ya. Nah, sama di sini juga seperti itu. Nah, ketika di sini ada perintah yang pertama, berarti yang di DQ yang mana? Yang indeks 0. Nah, di sini bisa dilihat angka 15 sudah tidak lagi ada di sini. Ya. Yang di sini awalnya ada 15, nah terus sekarang sudah kosong. Gitu. Kemudian ketika di DQ yang 15 ini awalnya menjadi 15 ini punya variabel front, ketika dia sudah di DQ, apa yang terjadi? Maka front ini akan berpindah ke indeks berikutnya. Paham ya? Jadi kalau proses NQ, itu tadi yang berubah adalah rear-nya. Ketika proses DQ, yang berubah adalah front-nya. Paham? Kemudian DQ yang kedua, juga demikian. Berarti yang di sini awalnya ada 20, kemudian di DQ sudah dilayani, berarti dia akan meninggalkan antrian. Kemudian apa? Front yang ada di sini, yang sebelumnya ada di 20 ini, dia akan berpindah menuju ke indeks berikutnya. Oke. Kemudian, nah, misal ada contoh lagi seperti ini. Problem dari array, yaitu dengan linear ordering, atau terurut secara linear gitu ya. Misal nih, ada data 25, 30, kemudian di sini ada NQ 35. Jadi awalnya tadi kan datanya 25 sama 30. Frontnya 25, realnya 30. Kemudian di NQ 35. Berarti 35 masuk ke indeks 4. Dan dia jadi rear. Kemudian di sini ada NQ lagi 40. Apa yang terjadi? Apakah dia akan menggantikan ini? Ternyata tidak. Jadi ketika NQ 40 itu tidak bisa dijalankan atau error. Kenapa? Karena kapasitas array-nya, kapasitas antriannya itu kan maksimal tadi 5. Nah, ketika yang kelima ini sudah terisi, terus ada orang lagi yang datang, maka orang yang datang ini akan ditolak. Kenapa? Karena sudah penuh. Terus solusinya gimana? Solusinya, apakah ada solusi yang lebih baik? Solusi yang lebih baik adalah apa? Queue-nya dimajuin. Ini dimajuin gitu ya. Apa seperti itu? Kan adalah kita menggunakan circular queue. Ada yang pernah tahu circular queue? Oh, jadi kalau yang frontnya di depannya back-nya bisa jadi gitu. Iya, jadi misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5 ulang lagi dari 1. Iya, betul. Jadi kalau udah penuh nanti di sini dia akan balik lagi. Jadi antrian yang terbaru yang 40 ini akan masuk ke sini. Dan dia jadi rear. Paham? Gitu ya. Jadi walaupun ada di indeks 0, dia bukan front tapi dia jadi rear. Itu adalah circular queue. Nah, di sini ada situasi. Coba dibayangkan. Jadi misalkan di sini ada CS di suatu bank, itu meminta seseorang. Oke, jadi hanya 50 kartu yang disediakan, ya. Jadi ada 50 kartu antrian yang disediakan oleh CS di suatu bank. Dimulai dari 1 sampai 50. Oke, paham ya? Berarti di sini nanti kita punya array 50 kapasitasnya, ya kan? Nah, kemudian di dalam waktu 1 jam akan ada 10 orang yang datang ke CS. Dan rata-rata dalam 1 jam itu
CS dapat melayani 9 orang. Oke, dalam waktu 1 jam akan ada 10 orang yang datang dan 9 orang diantaranya dapat dilayani langsung oleh CS. Berarti ada satu yang mengantri kan? Ada satu yang dia antri atau belum dilayani. Oke, paham ya? Nah, berarti ini 1 jam pertama 10 orang. Nah, apa yang terjadi kalau ada orang yang datangnya di 5 jam setelahnya? Antriannya tuh hanya 50. Setiap 1 jam ada 10 orang. Berarti 5 jam sudah habis toh 50 orang. Berarti kalau dia datangnya di 5 jam lebih berapa? 5 jam 30 menit misalkan, atau setelah 5 jam ya. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mendapatkan kartu antrian? Kan tadi antriannya cuma disediakan nomornya dari 1 sampai 5. Apakah dia tetap akan mendapatkan kartu antrian? Nah, jawabannya adalah iya. Orang tersebut akan mendapatkan kartu antrian. Kartu antriannya dimulai dari berapa? Apakah 51? Enggak. Tapi balik lagi ke nomor 1. Jadi begitu 1, 2, sampai 50, ini tadi kan habis di 5 jam yang pertama. Kemudian ada orang lagi yang datang, berarti kan orang ini nasabah yang ke-51 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi dia nomor antriannya bukan 51, tapi balik lagi ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan circular queue. Jadi antriannya apa ini? Bentuk siklus gitu ya, jadi kayak lingkaran gitu. Nggak akan ada habisnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita lanjutkan ya, yang tadi. Di sini ada datanya 25, 30, 35. Kemudian ada perintah NQ40, yang mana perintah NQ40 ini tadi, kalau kita terapkan di linear queue, dia akan error. Tapi diterapkan di circular queue, dia tetap bisa dapat antrian. Kenapa? Karena pada dasarnya ada tempat yang kosong, ya kan? Ada tempat yang kosong, walaupun antriannya sudah habis kartu kartu antriannya sudah sampai ke 50 itu sudah diserahkan. Tapi kan yang antrian yang nomor 1, 2, dan lain sebagainya itu kan ada. Gitu. Sehingga NQ40 masuk lagi ke indeks 0. Tapi penunjuknya di sini dia rear. Dengan demikian yang front tetap 25 ada di indeks 2 dan rear-nya ada di indeks 0. Oke. Kemudian NQ lagi 45. Nah, berarti dia akan menempati indeks 1. Yang kosong tinggal ini ya. Kemudian rear-nya masuk lagi ke 45. Kemudian ada NQ lagi, NQ 50. Apa yang terjadi? Queue is full. Queue is full, artinya antriannya penuh. Nah, bisa dilihat kan? Penuh. Ya memang penuh, jadi belum ada yang dilayani dari 25, 30, 35, 40, 45 ini belum ada yang dilayani. Sehingga antriannya penuh. Tapi kan di sini antriannya semuanya ada isinya gitu ya, tidak seperti yang linear tadi. Kalau linear tadi kan ada yang kosong. Nah, kemudian beruntungnya di .NET itu sudah menyediakan queue, struktur data queue. Nah, gitu. Untuk membuat objek queue, kalau di .NET itu caranya seperti ini. Queue kurung siku ya, data type, kemudian nama queue-nya, kemudian new queue data type. Nah, di sini ada catatan, data type ini diganti dengan data type
aktual yang ingin disimpan di queue. Jadi data type ini bukan berarti ketika nanti teman-teman bikin queue di program ditulisnya juga data type gitu kan ya, tapi disesuaikan dengan data type aktual yang akan digunakan di datanya untuk menyimpan queue-nya itu. Oke, kemudian tadi ada objek, otomatis akan ada properti dan beberapa metode yang melekat di objek queue. Yang pertama adalah property count. Property count itu digunakan untuk mendapatkan jumlah aktual elemen atau elemen yang terkini gitu ya, yang ada di dalam queue. Kemudian metode, untuk metode yang ada di objek queue itu kita ini diibaratkan tadi kan karena kita bikin objeknya di sini kan namanya my queue ya, my key gitu ya. Nah, objeknya kan namanya my key. Berarti ketika kita mau memanggil metode, berarti kita harus menuliskan nama objeknya terlebih dahulu, gitu ya. My key.enq, my key.deq, my key.pick, my key.clear, gitu. Jadi untuk menerapkan perintah enq, deq itu tadi perintahnya harus ada nama objeknya di depan. Nama objeknya, kemudian titik atau dot gitu ya, enq. Terus masukkan datanya yang ingin ditambahkan ke dalam antrian. Oke, nah jadi kalau enq kita akan menambahkan data ke dalam antrian, kalau deq dia akan menghapus gitu ya, menghapus data pertama, data first di dalam queue. Ingat, ya di sini adalah first gitu ya, bukan berarti data yang ada di indeks paling kecil, tapi yang dilihat adalah remove first data. Kemudian pick di sini digunakan untuk melihat first data tanpa removing, tanpa menghapus. Oke. Jadi kalau di queue itu dia menghapus data first, kalau pick itu dia ngintip gitu ya. Jadi melihat first datanya itu nilainya berapa, tapi nggak dihapus. Kemudian kalau clear itu dia menghapus semua data atau mengosongkan antrian. Tuh. Oke, tidak ada, there is no empty or full method. Jadi di dalam kelas Q yang disediakan oleh .NET itu tidak ada metode yang namanya empty atau full. Jadi myQ.empty, myQ.full gitu nggak ada. Yang ada ini, ada enq, deq, pick, dan clear. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai ini materinya. Silakan, sampai sini ada pertanyaan tentang Q. Berarti nggak mungkin ya Bu kalau NQ itu acak indeksnya? Nggak bisa. Jadi kalau NQ itu ya berarti dia akan masuk ke yang kosong gitu ya. Bukan berarti acak, karena kita di sini sistemnya Q yang kita pelajari di sini adalah FIFO, bukan priority base. Kalau priority base itu kan bisa jadi indeksnya nggak teratur gitu ya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah first in, first out, atau first in, first come, first serve. Gampangannya yang datang duluan itu yang dilayani duluan. Jadi indeksnya pasti akan terurut. Hanya saja tadi ada yang linear, gitu ya, dan ada yang circular. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Saya mau nanya lagi, Bu. Oke, silakan. Maaf, Bu, tadi jadi misalnya kalau indeks 0, indeks 1, indeks 3, indeks 4, tapi indeks 3-nya udah keisi. Indeks 3 itu udah keisi. 0, 1, 2, 3, 4.
Indeks 3-nya ini terisi. Iya. Datanya berapa? Misalnya 2 atau berapa? 2. Ya. Misalnya 0, 1, indeks 0, indeks 1 sama indeks 2 ini sudah diisi tapi sudah dihapus, Bu. Udah di DQ kan? DQ, ya. Terus kalau misalnya kita NQ lagi, itu masuk indeks 4 ya, Bu? Iya, masuk ke situ. Berarti kan ini awalnya, karena yang depan sudah di DQ, berarti dia kan jadi front dan juga jadi rear, gitu ya? Iya, Bu. Jadi front dan jadi rear. Nah, kemudian kalau ada NQ lagi, berarti gimana? Masuknya kemana? Masuk ke situ. Dihabiskan dulu kapasitas nomor antriannya itu. Nggak bisa balik ke awal kalau yang di sini belum. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Bu, permisi, saya mau tanya, Bu. Silakan. Untuk menentukan berapa jumlah indeks dari Q-nya ini gimana ya, Bu? Apakah dari soal atau kita menentukan sendiri? Oh, itu nanti tergantung soalnya. Kalau soalnya itu langsung to the point kayak gini ya. Kan kayak gini tadi. Nah, kalau seperti ini kan to the point ya. Kita punya array dengan kapasitas 5. Berarti dari sini kan sudah tahu. Berarti array ini kapasitas 5. Berarti indeksnya kan mulai dari 0 sampai 4. Ya. Kemudian ada juga yang bentuk soalnya itu soal cerita. Seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini soal cerita. Anggaplah di sini ini kan ada CS Bank meminta seseorang yang punya layanan untuk mendapatkan kartu gitu ya. Kemudian ada 50 kartu antrian yang tersedia. Nah, cluenya kan di sini. Ada 50 kartu antrian yang tersedia. Nomor 1 sampai nomor 50. Berarti logikanya kita di sini punya antrian. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 50. Ini nomor antriannya. Oke. Kalau diterapkan di komputer, otomatis dia punya indeks. Indeksnya berarti 0, 1, 2, sampai 49. Nah, berarti kan tinggal dituliskan. Nah, indeks ke sini, ke 0, atau indeks 0, atau antrian yang pertama ini, itu siapa? Misalkan sudah ada orangnya. Ada. Nah, di sini belum ada. Jadi ketika ada NQ, berarti dia akan mengisi seperti ini. Sampai yang ke 49. Nah, ketika sudah sampai 49, terus ada orang baru lagi, apa yang dilakukan? Nah, seperti ini tadi ya. Ini kan bentuknya soal cerita. Rata-rata satu jam itu akan ada 10 orang yang datang ke CS. Dan rata-rata di dalam waktu 1 jam itu, CS dapat melayani 9 orang. Apa yang terjadi dengan klien yang datang setelah 5 jam? Nah, dari sini kan kita punya clue bahwasanya setiap jam, bahwa 1 jam itu akan ada 10 orang nasabah. Yang mana 10 orang ini, 9 orang dilayani oleh CS, dan 1 orang ini masuk ke antrian. 1 orang ini masuk ke antrian. Oke, nah kalau sudah 5 jam, berarti berapa orang? 50 orang, gitu kan? Berarti kartunya yang tersedia 1 sampai 50 ini kan sudah digunakan semua. Kemudian gimana kalau ada orang yang datang setelah jam ke-5 ini tadi? Apakah tidak dilayani? Ataukah bank harus mencetak kartu antrian lagi? Nah, ternyata bank itu menerapkan circular queue. Artinya apa? Orang yang datang setelah jam ke-5, setelah 50 orang ini, dia akan mendapatkan antrian nomor 1 lagi.
Jadi gitu Mbak. Jadi kalau menentukan indeks array-nya itu nanti ada berapa dan sebagainya, itu dilihat dari soalnya. Biasanya ada clue-nya. Bisa berupa soal cerita seperti ini, bisa to the point seperti soal yang sebelumnya. Gitu. Oke? Bu, kalau misalnya nih Bu, tadi dari soalnya itu, tadi kan tulisannya itu bisa menampung 50 orang. Berarti itu langsung 50 indeks gitu ya Bu? Jadi ada nomor antrian. Nomor antrian itu ada 50. Ya kan? Otomatis orang yang datang pertama, berarti kan walaupun belum ada antrian sama sekali, tapi orang yang datang pertama itu otomatis masuk dulu gitu kan. Masuk ke dalam queue-nya dulu. Sama seperti hal ini. Ini. Awal itu kan kosong ya. Kosong. Tapi di sini kita menyediakan 50 nomor antrian. Kalau untuk kasus bank. Berarti kan ada 0, 1, 2, 3, sampai 49. Kemudian orang pertama kan datang nih. 15. Nah, itu nanti terisi sebanyak 10 orang. Saya gambarkan aja ya. Langsung ke sini. Misal, jelek kali. Oke, berarti tadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, titik sampai 49. Kenapa? Karena dia untuk antrian nomor 1 sampai antrian nomor 50. Kan ada 50 antrian yang disediakan. Dalam setiap jam, gitu ya. Setiap jam yang terisi itu adalah 10 orang. Nah, misalkan di 10 indeks yang pertama, ini terisi dalam waktu 1 jam. Katakanlah di sini terisinya Felicia, Victor, siapa lagi tadi? Marcella, kemudian siapa dan lain sebagainya. Sampai 10 kan. Nah, dalam waktu 1 jam ini CS dapat melayani 9 nasabah. Berarti ini dan ini sudah kosong, betul nggak? Sudah kosong. Kosong itu artinya apa? Artinya dia sudah dilayani. Berarti antriannya tinggal siapa? Antriannya tinggal di sini. Katakanlah di sini namanya Adi gitu. Antriannya adalah tinggal ke orang 10. Tinggal si Adi. Kemudian di jam berikutnya ada yang datang lagi. Saya teruskan ya. Indeksnya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, titik sampai 49. Di sini masih ada yang 9. Nah, di jam berikutnya lagi, datang lagi 10 orang, gitu kan. Yang di sini masih si customer yang sebelumnya, Adi. Datang lagi, misalkan siapa? Jovan. Siapa yang lain sampai 10 orang sampai di sini. Lala, kan kayak gitu. Nah, kemudian si CS bisa menyelesaikan 9 orang gitu ya. Berarti otomatis orang yang ada di sini akan terlayani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai yang di sini. Yang Lala sama orang yang di depannya itu belum dilayani. Kan saya enggak. Nah, jadi si Tika sama si Lala ini belum dilayani. Otomatis yang Adi ini tadi berarti kan sudah hilang. Ya, yang Adi sudah hilang. Berarti dari sini kita tahu bahwa array seperti ini, indeks 0 sampai indeks 17 itu datanya sudah kosong, sudah di-queue. Nomor antriannya sudah dikembalikan lagi. Paham maksudnya ya? Jadi ketika kita ke CS, kita kan pasti akan mengembalikan nomor antrian. Karena kita membawa nomor antrian kan. Kita ke CS-nya, kita dilayani, maka nomor antriannya akan dikembalikan. Lah nomor yang dikembalikan itu, apa yang terjadi dengan orang? Misalkan di sini ada siapa yang namanya
Andra. Nah kan si Andra ini datangnya di atas 5 jam dari awal antrian ini dibuka. Berarti kan secara logika 50 antrian atau 50 nomor tadi harusnya udah habis. Nah, apa yang dilakukan? Apakah si Andra ini harus pulang dan ditolak kedatangannya di bank? Ataukah dia diberikan nomor antrian baru? Nah, ternyata ketika ini sudah penuh ya, sampai 49, dan ternyata itu tadi sudah ada beberapa yang terlayani. Nah, kalau sudah terlayani berarti kan dia udah di queue dari array-nya, dari antriannya. Nah, ternyata si Andra ini tetap dilayani dengan cara dia mendapatkan antrian 1. Kembali lagi ke antrian yang di sini. Jadi di sini Andra masuk ke indeks 0. Dengan syarat ini antriannya harus habis dulu sampai 50. Ini sudah harus habis dulu. Jangan sampai 50 ini belum dihabiskan, kemudian ini diterapkan. Itu nggak bisa. Bu, mau nanya Bu, berarti ini apa 45 apa kan 1 jam tadi bilangnya cuma bisa dilayani 9 orang ya, berarti kan ada sisa 5 orang untuk jam ke-6 gitu ya. Berarti intinya Andra ini dapat apa di jam ke-6 orang ke-6 berarti ya? Iya, jadi dia bukan front tapi dia rear. Jadi gini ya, saya gambarkan lagi di indeks-indeks terakhir. Berarti di sini katakanlah ada indeks 45, 46, 47, 48, 49. Habis kan ini? Nah, ini kan sudah antrian yang ke-50 ya. Ada 5 orang yang tersisa gitu kan ya, di 5 jam ke atas. Oke, jadi di sini isinya masih ada orangnya. Katakanlah di sini siapa lagi? Rio, Andri, Anda, Asti, misalkan seperti itu. Ini tetap ada orangnya, tapi kan udah habis antriannya. Jadi begitu ada orang baru, mau dikasih antrian 51, kita nggak punya. Karena kita hanya menyediakan antrian nomor 1 sampai 50. Terus apa yang terjadi? Apa dia ditolak? Nah, ternyata solusinya adalah dia masuk ke antrian pertama. Dia dikasih nomor antrian 1. Nomor antrian 1. Balik lagi ke antrian awal. Nah, tapi statusnya dia di sini bukan jadi front, tapi dia jadi rear. Frontnya siapa? Frontnya tetap sih yang di sini. Bu, mau tanya. Oke. Ya, mau tanya kalau misal dalam waktu 1 jam itu bisa menyelesaikan 9 antrian itu ya. Terus dalam waktu itu juga orang yang datang itu ya memang cuma 9 gitu, Bu. Berarti habis kan? Kosong. Ya. Nah, itu nanti yang antrian orang ke-10-nya masuk ke indeks 9 atau masuk ke indeks 0 lagi. Jadi dihabisin lagi ke belakang. Oke. Sebentar. Berarti itu kan 45 orang ya Bu ya? 45 orang yang terlayani kan ya? Yang mana? Kan tadi kalau misalnya bisa melayani 9 orang, 1 jam 9 orang dan memang 9 orang yang datang gitu kan berarti 45 kan? Masih sisa kan? Iya. Nggak, maksud saya berarti yang orang ke-10 dari 9 orang yang sudah dilayani di depannya itu berarti tetap mengikuti yang cara yang linear itu kan Bu, yang ke belakang diselesaikan dulu. Oke, sebentar. Gini, yang pertanyaannya Mbak Yuven ya. Oke, jadi tadi maksudnya kalau yang kasus pertama itu kan yang datang 10 yang dilayani 9. Berarti kan tetap ada sisa. Nah, kalau Mbak Yuven tadi bilangnya, kalau misalnya yang datang 9, yang bisa dilayani 9, apa yang terjadi di 5 jam ini? Ya berarti habis kan ya? Maksudnya habis itu ketika sudah 5 jam, kalau 1 jam yang datang 9 dan bisa dilayani 9, berarti 5 jam yang datang 45 dan bisa dilayani 45 gitu. Kemudian kalau ada orang yang datang di kurun waktu 6 jam ini, nomor antriannya masuk kemana? Ya meneruskan. Berarti masuk ke 46 sampai
50 itu tadi. Nah, kalau 50 di sini udah habis, baru dia balik lagi ke 1. Intinya, nomor antrian yang dipunya 1 sampai 50 ini harus habis dulu. Baru bisa balik ke sini. Karena namanya sirkular kan. Sirkular itu kan lingkaran. Nah, lingkaran ini kan nilai awal ya. Nomor awal, ini nomor antrian akhir. Nah, kalau sirkular mau balik ke sini, berarti ini tuh harus udah mencapai akhirnya ini dulu baru bisa nyambung. Jadi jangan sampai sirkular gini, stoknya itu sampai segini, tapi di sini udah dikembalikan lagi ke sini. Nanti nggak jadi sirkular, kacau. Nanti kalau ada orang yang datang jadi bingung, dia dikasih nomor antrian yang ini atau yang awal. Jadi tetap antriannya tetap ngabisin kapasitasnya dulu, dipenuhin dulu. 1 siklus dulu, itu maksudnya. Bisa dipahami? Iya, paham Bu. Terima kasih. Oke. Mau tanya lagi Bu. Oke, silakan. Kalau misalnya seperti yang tadi Yuven itu Bu, 1 jam bisa melayani 9 orang dan yang datang 9 orang memang. Dan antriannya memang 9 orang Bu. Itu berarti penulisannya gimana ya? Apakah langsung dilayani atau masuk queue dulu semuanya Bu? Ada waktu masing-masingnya enggak? Tidak ada penjelasannya Bu. Nah, tidak ada penjelasannya ya berarti masuk semua terus nanti di queue-nya di queue semua. Artinya dia masuk serentak, dilayaninya juga serentak begitu. Misalkan kapasitas antriannya juga 9 kan? 3, Iya, Bu. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini ada angkanya nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kemudian ini gimana? Ya udah, berarti kalau ketika NQ seperti ini, DQ-nya tidak ada apa ya namanya ya, keterangan berapa lamanya, ya udah yang pasti prosesnya suatu antrian ini, DQ-nya kan pasti satu-satu. Paham? Ketika NQ itu juga pasti satu-satu, kan pasti ada yang lebih dulu. Lebih dulu siapa nih yang datang? Sama kan kalau misalkan kalian antri beli makan di KFC, hampir berbarengan, itu nanti tetap ada yang lebih dulu kan? Lebih dulu siapa? Nah, kayak gitu. Jadi yang di DQ, ya tetap DQ-nya satu-satu, nggak bisa DQ langsung semuanya, kecuali clear. Clear itu mengosongkan. Kalau mengosongkan itu dia nggak melihat datanya. Kita nggak mendapatkan datanya berapa. Kalau DQ, kita akan dapat melihat datanya. Oh, yang dilayani itu ini, dan ini akan dikeluarkan dari queue. Oke. Nah, dalam waktu 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kalau tidak ada keterangannya, ya itu tadi. Tidak ada keterangannya. Anggaplah, berapa? 60 menit dibagi 9. Berapa itu? Rata-ratanya. Sekitar 6,6 ya, dibagi 9 ya, 6,7 menit itu untuk pelayanan 1 orang saja. Gitu kan? Berarti di 6,7 menit yang pertama ini di queue. Di 6,7 menit yang kedua ini yang di queue. Oke. 6,7 menit yang ketiga ini yang kayak gitu. Bu, saya mau nanya, misalnya kan ini DQ kan untuk mengosongkan ini ya value gitu. Misalnya kasusnya itu ada bank gitu, orang datang, nasabah datang. Nah, misalnya ada nasabah datang misalnya taruh duluan di indeks 0, ada nasabah 2 di indeks 1, nasabah 3 di indeks 2. Nah, kalau misalnya dalam kasusnya ini indeks 0 ini lebih lama gitu dari indeks 2. Jadi indeks 2 itu selesai dulu gitu gimana ya? Maksudnya indeks 2 itu yang lebih siap untuk di drop gitu bagaimana itu? Untuk di DQ? Ya itu gimana itu? Itu ada kaitannya dengan soal itu nanti. Jadi itu nanti otomatis ya ada 2 antrian yang berbeda. Nggak bisa jadi 1 antrian yang sama. Itu. Kecuali
Kecuali kita sudah tahu tiap masing-masing antrian ini dia mau yang mana. Tadi kan yang ditanya ya, misalkan yang tadi kan kalau yang pertama tadi 6,70 menit untuk melayani orang yang pertama sampai orang yang ke-9. Nah, kemudian bagaimana kalau waktu yang dibutuhkan ini lebih lama? Nah, itu kita juga harus tahu dulu orang yang seperti apa yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu ada kaitannya dengan yang ada di soal. Oke, coba dibaca dulu soalnya. Jadi di sini ada soal ya, ada suatu bank. Ada suatu bank punya 2 CS. Nah, dengan tugasnya melayani 2 servis, 2 layanan. Apa? Yang pertama itu dia akan melayani saving atau menabung. Kemudian yang kedua, dia akan melayani penarikan tunai. Oke, berarti di sini kita punya CS 1 dan juga CS 2. Yang CS 1 ini prosesnya adalah 2 menit. Yang CS 2 ini prosesnya adalah 3 menit. Oke. Kemudian ada clue, ada petunjuk berikutnya. Customer atau nasabah itu datang ke bank itu setiap 1 menit. Artinya setiap 1 menit kalian harus apa? NQ. Ya, setiap 1 menit kalian harus NQ. Nah, ya, setiap nasabah yang datang akan mendapatkan nomor antrian terurut mulai dari antrian 1. Kemudian ada petunjuk berikutnya. Nah, sampai sini kan kita nggak tahu ya. Nah, terus gimana? Kita tahu nasabah ini yang mana, nasabah ini yang mana. Apakah kita random atau bagaimana? Nah, asumsikan customer dengan antrian nomor ganjil itu nanti dia akan menuju ke layanan menabung atau layanan GS1. Sedangkan customer yang memiliki nomor antrian genap, dia akan ke CS2 dengan kebutuhan penarikan tunai. Oke, paham sampai sini? Pokoknya prinsipnya di NQ, kalian harus menghabiskan dulu kapasitas Q-nya, baru bisa menempati Q yang di awal lagi. Misal tadi, kalau misalkan di sini sudah, di sini kosong, di sini masih ada, di sini kosong, di sini juga masih ada. Terus kalau ada data baru, NQ 15, dia masuknya kemana, Bu? Masuk ke sini, atau ke sini? Nah, dilihat dulu, rear-nya yang mana? Nah, kan kayak gitu tuh. Jadi ketika NQ, dia akan masuk setelah rear. Pasti seperti itu. Kalau di sini sudah penuh, baru dia sirkular. Dilihat. Kalau misalkan di sini sudah ada datanya, baru sirkular. Masukkan 15 ini kemana? Ke indeks 0 apa indeks 3? Kalau rear-nya ternyata ada di 21, dan front-nya itu ada di 10, berarti masuknya kemana dia? Ke sini loh. Nggak mungkin dia akan ke sini. Kenapa? Ya karena front-nya ada, di sini front-nya 10. Kalau dia masuk ke sini, berarti dia nanti menggeser si 20. Ya enggak? Kan dia harusnya masuk terakhir, harusnya dilayani terakhir. Setelah 10, 20, 21 ini terlayani. Nah, jadi konsepnya, kalau di dalam Q itu, pokoknya itu kapasitasnya harus dihabiskan dulu. Nah, kalau seperti ini kan udah jelas ya. Jadi customer dengan nomor antrian ganjil, dia akan saving. Customer dengan nomor antrian genap, dia akan melakukan penarikan tunai. Kemudian,
Nah, ada ilustrasi berikutnya, clue berikutnya, petunjuk berikutnya. Apa? Setiap customer yang datang akan dilayani oleh CS yang tidak sibuk. Jika semua CS sibuk, customer ini nanti akan masuk ke dalam queue. Oke. Jika salah satu dari customer ini telah menyelesaikan layanannya ke customer yang lain, gitu ya. Misalkan di sini ada yang masuk, nasabahnya namanya Andi. Sini Lala. Nah, kalau misalkan yang di sini sudah selesai, tuh, maka customer yang ada di depan, yang paling depan atau di front queue, itu akan segera dilayani oleh CS 1. Tapi tetap melihat petunjuk yang sebelumnya. Ini hot queue sama event queue number. Oke. Kemudian diasumsikan Bank Love Money itu tadi tidak menerima nasabah yang datang di menit ke-11. Artinya, menit ke-10 itu adalah customer terakhir yang datang atau nasabah terakhir yang datang. Sampai sini udah ada bayangan belum? Berarti Itu dekat ya. Hilang. Hilang. Oke, mohon maaf, laptopnya mati ya. Tadi baterainya habis, jadi dia nge-sleep. Oke, dari sini, dari ilustrasi yang ditayangkan atau dituliskan di exercise ini, sudah ada bayangan belum? Berarti customer yang datang itu nanti sampai customer ke berapa? Sepuluh. Ya, jadi sampai customer yang ke-10. Kenapa? Kita tahu dari mana? Dari sini. Asumsikan bahwa bank tidak menerima customer yang datang di menit ke-11. Oke. Nah, customer yang datang di menit ke-11 berarti customer yang datang sampai menit ke-10 itu adalah customer terakhir. Bagaimana kita tahu bahwa customer yang ke-10 itu adalah customer di menit 10 itu adalah customer yang ke-10? Yaitu kita tahu dari petunjuk ini. Nah, customer atau nasabah itu datang setiap 1 menit sekali. Jadi otomatis dia akan ada 10 customer. Gitu ya. Terus saya iris. Nah, contoh pengerjaannya bagaimana? Nah, contoh pengerjaannya seperti ini. Jadi di sini ada CS1. Di sini ada CS2. Meja CS1, meja CS2, kemudian queue, antriannya.
Oke. Itu ya. Nah, terus di sini kan tidak dijelaskan ya antriannya itu berapa panjangnya. Pokoknya dituliskan aja. Dituliskan aja. Yang pasti tadi ada petunjuk bahwa mana tadi ya petunjuknya. Nah, ini setiap customer yang datang akan dilayani oleh CS yang tidak sibuk. Tapi jika semua CS sibuk, maka customer akan masuk ke antrian. Nah, berarti di sini dia akan melihat dulu CS ini ada orangnya enggak. Kalau tidak ada, berarti dia langsung ke sini. Langsung ke CS. Tapi kalau ada, berarti dia masuk ke antrian. Oke, misalkan, contoh nih, di menit pertama, berarti customer 1 datang kan? Nah, kita tahu bahwa kalau ganjil, menit 1, berarti customer 1 datang, kita tahu kalau odd number, dia akan ke CS 1. Kalau even number, dia akan ke CS 2. Jadi kalau genap, dia anggapannya akan melakukan penarikan tunai. Kalau ganjil, anggapannya adalah dia akan melakukan menabung. Ya, dia akan menabung. Nah, di menit pertama, berapa customer yang datang? Hanya ada 1 customer. Nah, dilihat apakah di mejanya CS1 ini kosong atau sudah ada yang menempati. Ternyata belum ada. Maka si customer 1 akan masuk ke sini. Akan langsung dilayani oleh CS1. Sambil dituliskan juga waktunya. Oke? Waktu pelayanannya. Karena dia datang di menit 1, nah baru dilayani toh. Berarti dia akan membutuhkan waktu 2 menit. CS1 2 menit, CS2 3 menit. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian menit kedua. Nah, berarti teman-teman bikinnya per menit, per customer itu datang. Menit kedua, ada customer datang lagi, yaitu customer 2. Dia langsung akan masuk ke bagian CS2. Kok nggak masuk ke queue? Karena tadi ada petunjuk yang menuliskan bahwa setiap customer yang datang akan dilayani oleh CS yang tidak sibuk. Berarti ketika CS2 di sini kosong, belum ada nasabah yang dilayani, berarti si customer 2 ini di menit kedua langsung bisa dilayani oleh CS2. Dan kita lihat di sini waktu dari customer 1 berkurang 1 menit. Oke, jadi ketika si customer 2 datang, waktu pelayanannya 3 menit, dan waktu pelayanan customer 1 sisa 1 menit. Karena tadi waktu pelayanannya kan total 2 menit, ini sudah berjalan 1 menit. Paham sampai sini? Nah, kemudian selanjutnya seperti ini. Oke. Di menit ketiga. Oke. Nah. Kemudian menit ketiga. Menit ketiga berarti siapa yang datang? Yang datang adalah customer 3. Loh, kenapa kok customer 3 langsung menempati ini? Karena ketika menit ketiga, si customer 1 ini sudah menyelesaikan layanannya, menyelesaikan ini, waktu layanannya dari CS. Dia sudah selesai keperluannya. Kan waktu pelayanannya tadi 2 menit. Ini sudah masuk ke menit 3. Berarti customer 1 sudah di queue, sudah out, sudah keluar dari antri. Sudah nggak dilayani gitu ya. Dia sudah keluar. Oke, maaf bukan di queue ya, karena di sini kan bukan antrian. Baru masuk antriannya kan ketika di sini. Nah, jadi customer 1 sudah dilayani. Kemudian customer 3 masuk. Waktu pelayanannya 2 menit. Terus kemudian kita update juga yang di customer 2 tadi. Ini menit ketiga
customer 2 datang di menit kedua, waktu layanannya 3 menit, berarti di menit ketiga waktu layanannya kurangi 1 menit. Oke. Kemudian di menit keempat berarti harusnya ada yang datang, yaitu customer 4. Nah, customer 4 ini tidak bisa langsung menuju ke CS2, customer 4. Oke, kita lihat ya, nomornya adalah genap. Genap berarti harusnya ke CS2. Dia melihat, oh ternyata ada isinya, ada orangnya. Berarti dia harus masuk ke dalam antrian. Maka customer 4 masuk ke NQ. Oke, paham sampai sini ya? Kemudian menit kelima. Menit kelima. Nah, menit kelima itu tadi karena yang di sebelumnya, kita tahu ya, kita tahu di sini bahwa sisa waktu pelayanannya sama. Nah, sama kan? Berarti si customer 3 dan customer 2 itu nanti akan menyelesaikan transaksinya di waktu yang sama, yaitu di menit ke-5. Nah, ketika menit ke-5 ada customer yang datang, yaitu customer 5. Nah, customer 5 datang. Tadi di sini ada customer 4. Ya kan? Sebelumnya ada customer 4. Nah, di menit ke-5 si customer 2 dan customer 3 kan sudah selesai. Berarti customer 4 ini masuk ke ini kebalik ya. Masuk ke CS2. Yang customer ini masuk ke sini. Oh, sebentar. Saya baca lagi. Oke, jadi ternyata di sini tidak ditunjukkan bahwa tidak ada spesialisasi gitu ya dari CS. Hanya saja gini. Jadi 2 CS ini masing-masing itu bisa melayani saving dan bisa melayani withdrawal atau penarikan tunai. Dua-duanya ini sama. Nah, yang membedakan hanya yang odd, yang ganjil, itu dia saving dengan waktu 3 menit. Salah ya. Odd itu 2 menit. Saving itu 2 menit. 2 menit. Kemudian yang genap itu dia bisanya withdrawal dengan waktu 3 menit. Tidak peduli di CS manapun. Karena masing-masing CS ini bisa melakukan keduanya. Jadi itu tadi ketika yang di menit keempat itu kan ada customer 4 nih di sini. Di queue. Kemudian di menit kelima ada customer 5 yang datang. Nah, si customer 2 dan 3 itu tadi awalnya kan di sini dan di sini. Tadi kan pada keluar. Oke, ini customer 2, sini customer 3. Pada keluarnya karena waktu layanannya sudah habis dan waktunya bersamaan. Sehingga customer 4 akan menempati CS1, customer 5 akan menempati ke CS2. Kenapa kok gitu? Iya, karena customer 4 sudah lebih dulu ada di antrian. Walaupun customer 5 juga datangnya bareng gitu ya, dilayaninya mereka bareng dengan waktu yang berbeda. Oke. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang perlu ditanyakan? Mau memastikan saja. Berarti kita lanjutin ya, Bu? Iya. Iya, dilanjutkan. Makasih, Bu. Sampai menit ke-10. Gimana? Ya, izin tanya. Untuk ini Q-nya nggak usah dikasih front sama rear? Enggak. Oke. Q-nya juga nggak ada batasannya ya, Bu?
Enggak. Ini fokusnya di sini. Artinya kalau di sini sibuk, berarti dia masuk queue. Kalau di sini kosong, berarti langsung dilayan. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang dikerjakan, yang CS-nya bisa semua tugas ya, Bu? Iya. Tadi saya salah mengartikan ya. Jadi ternyata di sini di tulisan, oke. Nah di sini itu tidak dijelaskan bahwa CS1, saya clear dulu semuanya. Oke. Di sini itu tidak dijelaskan bahwa yang saving ini hanya CS1, yang withdrawal ini hanya CS2, tidak dijelaskan. Tapi di sini suatu bank Love Money, itu dia punya 2 CS, yang mana 2 CS ini bisa melayani 2 service, yaitu saving dan cash withdrawal. Kemudian customer dengan OQ number, dengan nomor antrian yang ganjil, dia akan melakukan save money. Artinya ini hubungannya bukan dengan kemana dia harus menuju, apakah ke CS1 atau ke CS2, tapi hubungannya adalah waktu pemrosesannya. Ya, kalau saving itu kan 2 menit. Kalau withdrawal itu tadi 3 menit. Nah, hubungannya itu. CS manapun semuanya bisa. Oke, sudah? Bu, bisa kembali ke cara pengerjaannya tadi, Bu, contohnya. Ini. Berarti nanti ngerjakannya itu kayak gini ya, Bu. Minute 1, terus kita gambar tabelnya, CS1, CS2, terus di bawahnya dikasih Q-nya. Iya, betul. Tapi nggak perlu keterangan variabelnya atau apanya gitu, Bu. Enggak, tapi lebih baik ya dituliskan seperti ini. Jadi ada catatannya gitu ya, dan ada waktu pemrosesannya. Dengan begitu kan saya tahu, loh kok tiba-tiba ini customer 3, tiba-tiba customer 2, customer satunya kemana? Oh ternyata ada catatannya. Oh customer satunya out. Kok tahu kalau dia out? Kenapa? Oh karena waktunya ini tinggal 1 menit. Nah sehingga di menit ketiga dia sudah menyelesaikan transaksinya. Jadi dibuat kayak gini aja, ya udah. Kemudian walaupun ini teman-teman melanjutkan ke menit ke-6, tapi jangan langsung ke menit ke-6 ya. Menit 1, 2, 3, 4, 5-nya ditulis ulang. Jadi biar nanti saya tidak tiba-tiba langsung 6 gitu. Gitu ya, tetap ditulis dari menit ke-1. Bu, sorry. Ini buatnya nanti sampai menit ke-10 ya? Iya, sesuai petunjuk. Oke, makasih Bu. Ya. Misi ini petunjuknya sampai semua customer sudah selesai dilayani. Itu berarti sampai customer 10 out. Iya. Ya. Karena di petunjuknya adalah until all customer who come have been served. Jadi kalau misalkan sampai ke 11 pun menitnya mungkin bisa lebih dari 11 gitu loh ya. Tapi di menit 11 ini tidak ada customer yang datang. Customer baru itu tidak ada. Dia hanya menyelesaikan antrian jika ada. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, dikumpulkan. Maaf Bu, mau tanya. Kalau itu kan di menit ke-11 yang nggak menerima antrian, berarti walaupun nanti di langkah-langkahnya tuh sampai ke menit ke-12 gitu juga udah nggak nerima antrian kan Bu? Iya, nggak nerima customer baru. Jadi sejak menit ke-11 dan seterusnya gitu anggapannya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini kan menit ke-10 menerima customer terakhir yang. Jadi menerima customer yang terakhir. Jadi walaupun di sini sudah menit 11, nanti tidak ada customer 11. Gitu ya, karena yang terakhir adalah customer 10.
Oke, kemudian jawabannya ditulis di kertas seperti biasa, kemudian difoto, diupload ke ULS. Kalau lebih dari satu foto, fotonya dimasukkan ke dalam folder, kemudian di-zip. Gitu ya. Diurutkan ya, mana foto yang pertama, mana foto yang kedua. Kemudian zip-nya diberi nama sesuai NRP. Kemudian diunggah sebelum deadline. Deadline berarti hari Senin. Senin 30. Deadline 30 Agustus ya. Bagaimana? Bu. Baik, Bu. Bu, bisa Iya, lihat Bu. soalnya lagi, Bu. Bentar, deadline dulu disepakati 30 Agustus. Oke, Bu. Aman, Bu. Malam Bu ya. Gimana? Bisa. Malam atau pagi? 359 ya, Bu. Biasa 2359. Oke Bu. Oke ya. Oke. Oke, silakan ya, mau tanya lagi. Siapa tadi? Soalnya yang mana aja, Bu? Yang di Soalnya yang ini. Jadi ini soalnya soal cerita ya, jadi agak banyak petunjuknya, nggak cuma satu slide. 1, 2, 3. Ya, soalnya 2 slide. Ada 7 petunjuk. Kemudian cara pengerjaannya seperti ini, slide ini bisa di-download di ULS untuk materi ini. Jangan lupa dipersiapkan minggu depan ujian. Bukan ujian di kuis gitu ya. Evaluasi. Oke, sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan terkait soal, terkait materi ini, atau terkait materi-materi sebelumnya, jika ingin diskusi, kita bisa diskusikan melalui grup. Jadi silakan punya soal seperti ini, teman-teman kerjakan seperti ini, bagaimana, itu nanti bisa didiskusikan bersama-sama di grup. Ya, biar nanti teman-temannya yang lain juga sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi berarti, karena minggu depan teman-teman kuis. Jangan lupa yang belum presensi, silakan presensi dulu di M. Ubaya. Saya akhiri ya, sampai di sini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, materinya bisa diunduh di ULS. Jangan lupa minggu depan kuis dipersiapkan dengan matang terkait materi week 1, week 2, week 3. Perlu pembahasan di latihan ini nanti, karena minggu depan kan kita nggak ada kelas ya. Perlu. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi pembahasan teman-teman kan mengumpulkannya hari Senin. Saya diingatkan ya, hari Selasa untuk unggah pembahasan. Nanti saya share di grup WA untuk pembahasan latihan minggu ketiga ini. Karena minggu depan kan kita tidak tatap muka, teman-teman kuis, jadi tidak sempat untuk membahas. Gitu ya. Oke, selamat sore semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.